Hi everyone, I'm Fasven. Thank you very much for watching this video. Bulan Desember ini sudah masuk tanggal 5, artinya masuk minggu pertama dan juga akan ke minggu kedua. Trading untuk saham sebetulnya perlu hati-hati karena biasanya hanya tracking 2 minggu, max 3 minggu. Kenapa? Karena semuanya sudah mulai pada cuti biasanya di tanggal-tanggal 15 ke atas ya. Nah, ada 9 saham yang coba kita bahas minggu ini. Possible untuk cuan, tapi Anda harus mesti hati-hati karena bisa jadi pergerakannya nggak terlalu panjang gitu ya. Oke, sebelumnya saya pengen ingetin dulu bahwa kalau Anda pengen belajar mampu analisa mandiri dan mampu trading mandiri, Anda bisa chat ke saya di Telegram @fasven. Saya akan dampingin Anda sampai mandiri tanpa ada batas waktu. Informasi lain yang pengen saya sampaikan masih terkait dengan trading sebetulnya. Karena biasanya orang umumnya kalau mau trading itu adalah untuk freedom finansial dan juga freedom waktu untuk keluarga, benar ya. Nah, masalahnya adalah Anda sehat apa enggak. Kalau Anda punya masalah diabetes, kemudian ada masalah hipertensi, itu sebetulnya adalah masalah metabolisme. Dan kalau Anda sudah sekali kena masalah metabolisme, udah pasti Anda pasti pakai obat sampai akhir. Dan nggak ada yang pernah sembuh sih sebetulnya pakai obat. Makanya saya ada solusi sebetulnya ini namanya program TWS yang bisa bereskan lemak visceralmu sejak dini. Dan kalau dengan program ini Anda bisa lihat itu salah satu contohnya adalah dokter di Kupang namanya. Dan Anda bisa lihat kalau dari sisi sebelum program dan sesudahnya itu dari bentuk yang aunty gitu ya. Bisa jadi hoti karena weight loss-nya bisa sampai 17 kilo dan fat loss-nya itu bisa 12 kilo. Nah ini juga bisa untuk freedom finansial buat Anda yang pengen freedom finansial jangka panjang. Karena di dalamnya ada bisnisnya. Dan kemudian juga bisa freedom time buat family. Kalau Anda tertarik, Anda bisa chat ke saya di Telegram juga, @fasven. Oke, informasi lain sebelum kita bahas apa yang mesti kita bahas 9 saham tadi, itu adalah tanggal 10 itu ada acara offline dari Om Yusa dan juga Om Fred. Ini menarik karena satunya adalah jago garis, satunya adalah jago paper reading. Kalau Anda bisa gabungkan, ini tentu akan sangat bermanfaat untuk Anda lakukan trading. Oke, kita akan coba mulai masuk. Yang pertama adalah LPPF. Kita coba lihat ya. Oke, LPPF ini menarik kalau kita lihat baru satu candle ya. Bergerak positif secara MACD. Ini mulai masuk ke Golden Cross. Estimasinya paling nggak dalam rentang 3 minggu sampai seminggu. Itu masih akan bergerak naik. Nah, kalau Anda masuk, itu bisa aja masuk mulai besok. Kalaupun dia koreksi, itu paling ada di 5.075. Kalaupun drop ya, maksimum. Atau biasanya ya akan bergerak di 5.125 kalau koreksi. Kemudian ditarik naik. Nah, yang perlu kita lihat adalah secara mingguannya. Mingguannya masih menarik kalau seperti ini. Benar yang saya sampaikan tadi, kalaupun drop, jangan kaget. Dia akan narik dulu ke 5.075. Kemudian balik naik dan plannya pasti akan ke 5.400. Kalau dia mampu, dia akan mengarah ke 5.750. Possibility-nya ada di sana. Kalau secara weekly-nya sendiri, itu masih cenderung positif. Oke, yang kedua kita punya APLN. Agung Podomoro Land itu posisinya juga menarik secara mingguan karena hampir 1, 2, 3, 4 minggu dia bertahan. Kalaupun besok naik, itu cenderung dia akan buat ekor dulu di 165 atau max itu akan ada di 160. Baru dia akan bergerak naik untuk mencoba ke arah 177. Sekali dia mentok 177 pasti akan drop, tetapi kalau dia mampu lewatin 177 ini akan sangat menarik teman-teman. Karena dia akan gerak ke 180 dan possible itu gerak ke 188 sampai dengan yang ke arah 197 kalau dia 195 kalau dia mampu untuk breakout.
Oke, APLN seperti itu, kita bisa lihat lagi BTPS. BTPS posisinya secara mingguan itu baru bergerak mencoba untuk breakout EMA 50. Kalau lihat posisi seperti ini sih masih punya kekuatan naik, cuman Anda harus hati-hati kalau dia drop di bawah 2960. Secara harian coba kita lihat, hariannya juga cenderung masih akan bergerak ke arah golden cross gitu ya. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, kalau dia break di 2950 itu sebaiknya keluar dulu. Peluangnya dia akan coba tembus ke 3200. Dan kalau kuat dalam rentang seminggu, kita akan lihat besok, itu possible dia akan gerak ke 3370 bahkan ke 3390. Itu possibility-nya untuk bergerak. Kalau lihat MACD-nya, estimasi sih gerakan positifnya akan sekitar Selasa atau Rabu. Itu untuk BTPS, kemudian kita lihat saham yang baru ya, NICL. NICL ini baru pump mineral dan pergerakannya dalam minggu lalu itu cukup positif kalau Anda perhatikan ini. Dan masih cenderung akan bergerak naik. Tetapi kalau koreksi, dia akan cenderung koreksi di sini nih. Akan drop dulu untuk narik MA atau MA9 ataupun middle Bollinger ini. Kalaupun dia gerak, dia akan tarik dari sini. 117 baru ditarik ke atas. Kalau mingguannya dia memang masih baru. Seperti yang Anda lihat. Dan mingguannya baru 3 minggu baloknya MACD itu bergerak naik. Jadi kalaupun dia mampu naik lagi itu akan breakout ke arah 141 dulu stepnya. Namun kalau kuat dia akan bisa lari ke arah 173. Tentu sangat menarik buat teman-teman. Tetapi kalau misalkan Anda pengen pegang itu panjang, itu sebetulnya masih oke sih ini. Oke, kita lihat Tekim. Pabrik kertas ini seperti apa. Tekim kemarin sempat saya coba bahas dan secara mingguan kita lihat posisinya bergerak dalam 2 minggu terakhir karena ketika minggu sebelumnya dia sudah sempat tes EMA atau tes middle Bollinger. Kalau besok itu akan tes berarti dia akan drop dulu 8025 baru ditarik naik untuk breakout 8525. Once ini dia mampu dia akan gerak lagi ke arah 8.800 possibility-nya. Nah, secara harian kalau kita lihat posisinya juga menarik karena sudah hampir golden cross. Estimasinya akan masuk di Senin, Selasa, Rabu kira-kira seperti ini. Dan kalau dia mampu ke 8525 breakout, maka dia akan bergerak sesuai yang tadi saya sampaikan secara mingguannya. Oke, itu untuk Takim. Dan saya lihat di Alkers, orang cenderung lihat MPMX gitu ya, karena harapannya cukup besar. Kita coba lihat MPMX. Seingat saya sih dia barusan koreksi. Oke, MPMX secara harian itu masih positif. Dan dia barusan breakout 1180. Artinya peluang untuk hari Senin bergerak naik itu masih cukup tinggi. Kita coba lihat 1 jamnya. Kalau lihat 1 jamnya, possibility-nya adalah di sesi 1 itu bertahan sebentar atau bisa jadi langsung dinaikkan. Baru di sesi 2 itu akan bergerak positif naik. Nah, secara mingguannya kalau Anda perhatikan itu juga masih positif naik. MPMX kalau bergerak dia akan ke arah ini 1270 dan bisa jadi kalau dia dorongannya kuat rentang seminggu itu akan tutup gap bahasanya karena ini ada gap nih dalam rentang mingguan. Possible dia akan gerak ke 1350 dan bila mampu breakout 1430 situasinya akan berbeda lagi. Dorongannya akan semakin tinggi. So, Anda lihat dulu bermain dalam seminggu dulu sebetulnya cek kalau dia betul-betul masih bisa bergerak positif naik, ya Anda bisa bertahan di situ. Kemudian ada lagi kita lihat Atro. Atro ini menarik karena pergerakannya baru tembus middle Bollinger. Sementara MACD-nya juga baru aja secara mingguan bergerak.
estimasi sih ini butuh 2 minggu, tetapi kita lihat kalau hari Senin dia masih bertahan di 3850 ke atas, maka dia akan punya peluang untuk gerak ke 4050 dan secara seminggu dia bisa tembus ke arah 4250. Kalaupun drop, dia akan cenderung dropnya ada di 3610 dan paling dalam itu akan ada di 3470. Kalau kita lihat secara pergerakan hariannya masih positif. Ini adalah koreksi wajar. Dan Senin besok, ini berarti akan bergerak middle boarding area ke atas. Berarti possible kalaupun dia tes lagi 3820 yang saya sampaikan tadi. Dan harus breakout 3930. Once dia breakout, Anda bisa lihat bahwa gerakan possibility-nya berikutnya pertarungannya akan ada di 4020. Apakah kejadian atau enggak? Mari kita lihat besok ya. Oke, berikutnya adalah BBNI. BBNI cukup menarik. Kenapa menarik? Karena yang lainnya udah naik, dia belum naik sendirian sebetulnya. Jadi ini adalah peluang besar. Kalau secara harian Anda bisa lihat minggu lalu itu dinaikkan cukup tinggi setelah sideways cukup lama gitu ya. Dan dari sisi MACD-nya juga masih bergerak positif. Kalau Anda masuk besok itu masih oke. Kalaupun drop itu dia akan ada di 9550. But cenderungnya sih akan ngikutin Bank Mandiri atau Bank BRI. Paling enggak dia akan di 9900 itu breakoutnya. Kalau kita lihat secara mingguannya dulu. Mingguannya juga menarik. Udah dekat ke ATH gitu ya. Yes, kalaupun dia bergerak naik, kita bisa cek. Dia akan mencoba untuk breakout 9750 itu bergerak ke arah 10200-an. Kita cek secara bulanan dulu posisinya seperti apa. Ya, ATH dia ada di 10225. Once tembus ini, itu akan ngikutin kayak BCA, kemudian BRI ataupun Mandiri seperti yang kemarin. Memang dia agak telat, tapi masih akan menarik sebetulnya kalau Anda pegang dalam rentang seminggu atau lebih. Dan terakhir ada saham AGII. Aneka gas industri ini menarik karena bulanannya itu sideways. Nah, teman-teman hati-hati ya kalau seperti ini. Kalaupun dia naik itu nggak akan lama biasanya. Kalau dia nggak tembus di 2410, cenderung dia akan koreksi. Bahkan koreksinya bisa di 2060. Hati-hati di sini. Makanya kita coba lihat mingguannya dulu. Kalau mingguannya itu posisinya masih oke, rentang 2 minggu tetapi. Karena minggu depan dia akan mencoba dorong ke atas, tetapi hati-hati kalau dia koreksi 2180 jangan kaget. Selama dia nggak drop di bawah 2120 itu masih oke. Tetapi kalau drop di bawah ini cenderung sih akan ngulang lagi situasionalnya. Baru minggu depannya lagi dia bergerak naik. Jadi kalau Anda misalkan pegang minggu besok itu minggu ini masih akan oke. Paling nggak 2 minggu. Anda harus perhatikan dulu sebelum dia drop lagi. Kalau secara harian sih masih akan oke. Itu sebabnya saya bilang bahwa possibility dia akan bergerak ke 2330 dan kalaupun digerakkan lagi titik ini akan menjadi titik yang struggle 2450. Kalau memang mampu lebih tinggi ya dia akan ke 2590 secara hariannya. Oke, itu 9 saham yang kita coba bahas kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda untuk belajar. Dan bila ada yang trading, silahkan. Karena duit-duit Anda, semoga Anda bisa ambil posisi dengan baik. Dan kalau Anda cuan, sebaiknya langsung Anda ambil. Thank you very much for watching this video.